Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada hari yang baru ini. Kami bersyukur ke atas kebaikan-Mu. Untuk itu Tuhan, tetaplah Tuhan yang memberkati kami dari firman yang akan kami dengarkan menjadi bekal dalam kehidupan kami secara khusus pada hari ini. Terimalah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini tertulis pada kitab Kejadian 41 ayat 52. Kejadian 41 ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudari, acap kali penderitaan, kesusahan, dan sesuatu hal pergumulan yang kita alami membuat kita sulit melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Penderitaan bahkan juga menutup mata kita untuk bisa melihat betapa besar yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Menutup telinga kita untuk mendengar firman Tuhan yang adalah dasar kehidupan kita. Bahkan menutup iman keyakinan kita bahwa sesungguhnya Tuhan turut dalam penyertaan kehidupan kita. Untuk itu, di dalam proses kehidupan yang membuat kita berat, kita diminta melalui firman Tuhan saat ini melihat bagaimana cara Tuhan menyertai, memberkati Yusuf. Dalam segala penderitaan yang dialami Yusuf, kita tahu secara manusia kita tidak ada yang sanggup. Mulai dari Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara karena ketidakadilan, dan setelah itu dia juga dituduh dengan hal-hal yang membuat dia tidak baik. Namun itu semua tidak menyurutkan iman keyakinannya terhadap Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan dia melihat karya Tuhan melalui lahirnya seorang anak yang ia nantikan, yang dinamakan Efraim. Dia mendapatkan seorang anak Efraim dalam negeri kesengsaraannya. Pasti kita sulit untuk meyakini dalam kesengsaraan ada hal yang indah Tuhan berikan. Maka untuk itu, mari kita tetap memiliki pengharapan sekalipun kita melalui proses-proses yang berat. Di sana Tuhan akan memberikan hal yang sungguh indah. Seperti halnya yang dikatakan, sehabis hujan terbitlah pelangi. Maka di dalam kesusahan akan berganti dengan sukacita, pengharapan, dan hal yang begitu indah yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Melalui kisah Yusuf, kita diajak untuk tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan dapat mengubah situasi yang sulit menjadi sumber berkat dan pengharapan yang baru, sama seperti Dia telah memberkati Yusuf di tanah kesengsaraannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk senantiasa janji yang Kau berikan kepada kami, agar kami tetap berpengharapan sekalipun kesusahan menghampiri kami, penderitaan menghampiri kami harus tetap berjuang, tetap bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami satu hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami memohon tolonglah kami, pimpinlah kami, agar kami bisa melihat Tuhan dalam kesusahan, pergumulan, dan yang membuat kami berat, bahwa kami bisa melaluinya dengan segala keyakinan dan iman yang daripada-Mu.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.